Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bambang Gosarjanto, yang akan berbagi bagaimana cara menggunakan Google Docs. Jadi pada masa pandemi ini, pembelajaran menggunakan berbagai metode. Jadi pembelajaran yang berbasis pada kerja kelompok mengharuskan kepada mahasiswa kita untuk bekerja berkolaborasi secara bersama-sama di dalam satu kelompok. Salah satu fasilitas yang bisa digunakan untuk kerja kelompok adalah Google Docs. Jadi Google Doc ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google, di mana satu pekerjaan bisa dikerjakan secara bersama-sama, satu dokumen bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok dari tempat yang berbeda. Jadi anggota kelompok dalam satu kelompok itu bisa mengerjakan proyek secara bersama-sama, bisa mengedit naskah secara bersama dalam waktu yang berbeda. Jadi keuntungannya adalah bagi dosen bisa melihat histori pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Jadi siapa memberikan kontribusi, kapan, waktunya, itu bisa terdeteksi, ada historinya. Sehingga partisipasi mahasiswa bisa terpantau. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakan Google Docs? Pertama, kita tentu saja harus membuka Google dulu. Kita harus membuka Google dulu, dan kita harus sudah mempunyai akun Google. Itu kalau kita akan memulai pekerjaan dengan Google Doc. Kita sudah buka, di sini kita sudah buka Google. Kemudian sebenarnya bisa kita ketikkan di sini Google Doc begitu. Nanti Google akan mengarahkan, atau kita menggunakan menu yang ada di sebelah kanan. Menu yang ada di sebelah kanan kita klik, maka itu akan muncul Google Application. Banyak Google Application, ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Doc yang akan kita bahas kali ini, Google Sheet, Google Slide, Google Meet, yang ini juga mestinya bermanfaat di dalam proses pembelajaran secara daring. Ada kalender dan seterusnya. Di bawah masih banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Google. Apalagi kalau institusi kita, kalau lembaga kita mendapatkan fasilitas G Suite dari Google, itu akan berbeda dengan Google biasa. Jadi bagi lembaga yang sudah memiliki G Suite, itu akan lebih banyak fasilitasnya. Nah, dari sini karena kita akan menggunakan Google Doc, maka kita klik Docs. Jadi di sini ada DOCS. Kita klik. Oke. Kalau kita ketik, ya kita ketik docs.google.com. Enter, itu nanti akan masuk. Nah, di sini kemudian akan muncul ikon-ikon. Jadi ikon-ikon template sudah ada, atau kita menggunakan ikon blank. Kita buka saja ikon blank. Begini tampilan dari Google Doc for blank kertas kosongnya.
kertas kosongnya, kertas kerjanya, lembar kerjanya dari Google Doc itu seperti ini. Kemudian tampilan menunya seperti ini. Jadi menu-menunya seperti ini. Ada file, ada edit, ada view, insert, format, tool, add-on, dan head-nya. Jadi ini kita sudah bisa mengetik apa saja. Jadi kita sudah bisa mengetik apa saja. Misalnya saat ini sedang dilakukan percobaan menggunakan Google. Nah, ini kita sudah mengedit, sudah menulis Google dengan menggunakan fasilitas Google Doc. Keuntungannya apa? Google Doc itu secara otomatis bisa tersimpan di Google Drive. Jadi tempat menyimpannya adalah di Google Drive. Nah, kemudian kalau kita yang atau seseorang yang membuka pertama kali Google Doc, maka dia bisa memanggil temannya untuk berkolaborasi di sini. Jadi kalau kita akan memanggil teman yang akan kita minta untuk membantu kita untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi ini kita tinggal panggil di menu share ini. Tinggal klik share. Sebelum memanggil nama yang akan kita minta untuk menjadi anggota editor di sini, maka kita harus menuliskan nama filenya dulu, nama dokumennya dulu. Misalnya kita tulis latihan Google Doc. Kemudian kita save. Jadi kita tekan save. Nah, ini sudah nanti akan tersimpan. Nah, baru kita akan ketikkan alamat emailnya yang kita tuju. Misalnya ini akan memanggil nama ini. Maka tinggal klik. Ini bisa kita panggil. Atau nama yang lain. Misalnya maka ini akan menjadi teman kita berlatih bersama. Nah, yang kita panggil itu sebagai apa? Kita pilih di sebelah kanannya ini. Di sebelah kanan ini kita bisa memilih mereka dia itu kita panggil sebagai apa? Sebagai viewer. Kalau kita panggil sebagai viewer, maka dia hanya bisa melihat saja, hanya bisa membaca saja. Atau sebagai komentar. Jadi kalau sebagai komentar, dia bisa melihat, membaca, kemudian bisa memberi komen. Jadi bisa memberi komen. Jadi nanti ada menu komennya di tampilan di tampilan dia itu ada menu komennya. Tetapi dia tidak bisa mengedit. Dia tidak bisa ikut mengedit. Bisa memberi masukan tetapi tidak bisa mengedit. Naskahnya tetap tidak bisa berubah. Jadi hanya ada komen dia dan ada saran dari dia. Atau sebagai editor. Kalau sebagai editor itu bisa mengedit naskahnya, bisa mengedit tubuh naskahnya, tetapi dia tidak bisa memberi komentar. Jadi artinya bagian menu komentarnya dia tidak ada.
ini sebagai editor. Kemudian kita send. Setelah kita send, maka yang bersangkutan yang kita panggil itu, dia akan mendapatkan email. Ya, di dalam emailnya dia akan buka emailnya, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang persis seperti ini. Fasilitas yang persis seperti ini. Nah, siapa saja teman-teman kita yang sudah melakukan editing di dalam naskah itu, kita bisa lihat di sini. Jadi ada last edit was 5 minutes ago. Jadi ini ada editing terakhir itu 5 menit yang lalu. Kalau kita klik, maka akan keluar historinya. Kalau kita klik akan keluar historinya. Jadi ini historinya adalah seperti ini. Karena ini yang mengedit baru saya saja, maka ini adalah editan saya tadi. Jadi editan saya membuka, menulis, yang ini kita tuliskan ini. Kalau yang jam 9.14 itu masih blank, kemudian 9.16 itu ada editan tulisan ini, jadi tulisan yang di blog ini tadi adalah editan. Kita coba kalau saya mengedit lagi, menambahkan teman sebagai editor bersama telah dipanggil dengan menggunakan email, maka yang bersangkutan akan dapat melakukan editing ketika sudah membuka email tersebut. Ini waktu mengeditnya kan berbeda. Jadi kalimat pertama tadi diedit sekitar jam 9:16, kemudian sekian menit berikutnya setelah berbicara banyak, jadi kemudian kita mengedit lagi, menambahkan kalimat lagi, kalimat yang ini. Last edit was seconds ago. Kita lihat historinya seperti apa. Nah, ini editing yang menjadi satu editing. Jadi ini ada editan yang baru. Editan yang baru. 9.22. Nah, ini Polis Pandra sudah masuk. Jadi teman kita yang kita ajak kolaborasi itu sudah masuk di sini, tetapi dia belum mengedit. Di sini akan tampak. Jadi di sebelah atas ini akan tampak bahwa ada teman yang kita panggil itu sudah masuk. Sudah melihat, tapi dia belum mengedit. Oke, jadi demikian cara menggunakan Google Docs. Jadi ini bisa kita manfaatkan ketika kita menjadi dosen dan mahasiswa kita tugaskan untuk kerja kelompok, membuat satu naskah secara bersama-sama di dalam satu kelompok, maka kita minta mereka untuk memanggil kita. Kita minta mereka untuk memanggil kita sebaiknya adalah sebagai editor, meskipun
kita tidak ikut mengedit, karena kalau kita dipanggil sebagai editor, itu kita bisa tahu historinya di sini. Kita bisa tahu historinya, siapa mengedit apa, kapan, waktunya, sehingga kita bisa memantau tingkat partisipasi mahasiswa yang menjadi bimbingan kita. Tetapi kalau kita hanya sebagai komentar, jadi kita dipanggil, dosen dipanggil sebagai komentar, maka fasilitas ini, fasilitas history ini tidak muncul, tetapi hanya yang bisa dimunculkan adalah fasilitas komen. Jadi kita bisa memberikan komen di dalam satu bentuk call out, gitu. Tetapi kita tidak bisa tahu historinya. Baik, demikian satu tutorial atau sharing mengenai penggunaan Google Doc di dalam pembelajaran secara daring dan berbasis pada kolaborasi, pembelajaran secara kelompok. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.